Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Chainsaw Man chapter 116. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Untuk pembahasan chapter sebelumnya menyusul dulu ya. Ini langsung bahas yang baru dulu. Jadi judul chapter ini adalah Hitode no Aji, yang artinya rasa bintang laut. Dan pembukanya, oh my god, entah apa yang dilakukan orang ini. Melet-melet di kaca, udah kayak Venom. By the way, dia ini cewek apa cowok sih? Oh, setelah dicek ternyata cowok, dan katanya dia adalah saudara Kobeni. Oh my god! Ini udah pernah dimention di episode 6 bahwa Kobeni dipaksa kerja demi kakaknya yang pintar bisa sekolah ke universitas. Tapi kakak Kobeni ini yang belum diketahui namanya masih anak SMA ya. Sama seperti Denji, belum masuk univ. Jadi ada kemungkinan Kobeni masih kerja, entah kerja jadi apa. Oke, balik lagi, alasan dia melet-melet kayak Venom gitu. Ternyata pengen lihat bintang laut lebih dekat yang ada di dalam akuarium. Dan ia tahu membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa. Dari sini admin semakin yakin bahwa kakak Kobeni ini memang pintar. Nah lanjut, Denji itu masih ingin menawarkan Asa untuk memakan bintang laut. Soalnya Asa ini anaknya milenial banget, nggak mau makan ikan, entah itu emang nggak doyan atau alergi. Tapi menurut Asa mereka itu beracun, jadi harus direbus. Dan ya, no problem, ternyata Denji udah nemuin tutup panci untuk masak. Dan korek apinya dari kakak Kobeni. Tapi Denji bilang dari cewek sapu-sapu. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kakak Kobeni ini cewek apa cowok sih? Ya, waktu pun berlalu dan tada, bintang laut udah dimasak. Namun Asa menyadari di sekitarnya itu ada beberapa topi. Dan disinilah dijelaskan kenapa Denji sangat terobsesi dengan uang, karena ialah yang mengumpulkan topi itu untuk dijual. Dan alasannya adalah karena Nayuta. Yaps, walaupun namanya nggak disebut, tapi ciri-cirinya disebutkan kalau Denji itu tinggal dengan teman atau semacam adik perempuan. Karena sebelumnya Om Kishibe ngasal aja kasih Denji beban rawat anak. Ya intinya Denji sepertinya menganggap Nayuta sebagai adik perempuannya. Dan kita tahu kalau kontrol Devil itu memang pintar. Contohnya Makima sebelumnya. Jadi ketika Denji ngomong Nayuta cerdas, admin gak kaget sih. Tapi inilah yang membuat admin cukup terharu sama Denji. Ia ingin menyekolahkan Nayuta karena hidup Denji dulu menderita. Loh apa maksudnya? Nah jadi Denji itu punya prinsip mungkin lebih seperti orang tua bahwa ya cukup hidup gua yang menderita. Anak gua jangan. Denji hidupnya cukup stres sebelumnya tapi ia ingin Nayuta hidup dengan normal. Dari sini admin pikir bahwa Denji itu sepertinya ada perkembangan dalam sisi karakter seperti orang tua, walaupun umurnya masih 17 tahun. Ya, pengalaman hidup nggak bisa bohong sih. Denji belajar dari hidupnya tersebut. Oke, lanjut. Akhirnya bintang lautnya masak dan sudah bisa disantap. Dan admin baru tahu kalau cara makannya itu dari bagian dalam. Kira-kira rasanya kayak gimana ya bintang laut? Apakah komen Denji udah sesuai kalau rasanya kayak bulu babi? Nah di sini Asa tampaknya belum kenyang tuh. Dan ia melirik ikan yang dikeringkan Denji. Dan ia ingin minta. Tapi kan Asa nggak bisa makan ikan. Tapi kayaknya terpaksa karena lapar. Dan dimakanlah ikan tersebut. Dan ekspresi Asa sangat lucu. Dia merasa jijik hingga diketawain oleh Denji. Dan bahkan menurut Denji Asa itu orangnya asik. Walaupun dia membosankan tapi menarik kalau ditonton. Ini membuat Asa merasa dirinya pede lagi tuh. Dan mengiyakan kalau dia ini wanita yang menarik. Dan juga asik. Dan juga ekspresinya seakan sombong gitu. Tapi respon Denji lah yang bikin ngangenin. Ya, melihat sikap Asa seperti itu mengingatkannya pada teman lama. Ya, siapa lagi kalau bukan power, kepribadian narsis dan merasa sok benar itu power banget. Nah lanjut, Asa melihat sekelilingnya lagi dan ia pun juga tak jijik lagi sama makan ikan. Dan ia berkata bahwa Denji, aku tahu caranya keluar dari sini. Dan ia meminta Denji membantunya dan rencananya adalah mencari uang. Dan Denji pun melaporkan semua temuan uangnya yang ada di akuarium ini.
Dan ya, tampaknya Denji dan Asa sangat bersemangat dan terlihat senang. Seperti kisah romantis, admin jadi ingat romansa Denji sama Reze. Apakah ini pertanda? Semoga saja tidak ya. Nah, setelah uangnya sudah kekumpul 1 juta yen, dan Asa meminta Denji untuk menyerahkan semuanya padanya. Tapi Denji ogah, enak aja. Tapi Asa menawarkan ia akan mengabulkan permintaan apapun padanya jika berhasil keluar dari sini. Dan ya, Denji langsung mengiyakan tawaran tersebut. Gak asing bukan? Yaps, ini tuh 11-12 mengingatkan tawaran Makima dulu, di mana jika berhasil membunuh Gun Devil, Denji bisa meminta apapun pada Makima. Walaupun endingnya Makima tidak bisa mengabulkan harapan itu. Oke, lanjut. Asa lalu meminta Denji untuk menuruti semua perkataannya, di mana ia menyuruh Denji menutup mata dan telinganya dan berada di sana. Setelah itu, Asa menutup matanya dan membuat dirinya percaya diri bahwa ini semua soal persepsi dirinya sendiri. Dan suatu hal gila pun ia ucapkan, ia akan membeli akuarium ini dengan 1 juta yen tadi. Dan sambil menyentuh kaca akuarium, ia berkata aquarium spear, yang artinya mungkin Asa ingin mengubah akuarium tersebut menjadi senjata, seperti kemampuan War Devil. Tapi apakah berhasil? Soalnya Yoru aka War Devil aja tidak ada sama sekali sekarang. Ya, kita nantikan saja ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada chapter ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.